Nah, ini adalah magnet dari kompor gas Rinnai. Nah, kalau tidak kita perhatikan akan sama bentuknya dengan magnet yang seperti ini. Nah, benar kan? Nah, hanya saja kalau betul-betul kita cermati ada rupanya detail yang mendasari bentuk tersebut. Dan detailnya adalah coakannya yang seperti ini. Hai sobat, membaca kolom komentar yang ada di video-video di channel ini membuat saya sering menjadi senang sendiri sobat ya. Karena beberapa teman bercerita dari mereka yang dulunya tidak berani untuk merangkai atau memasang kompor gas yang baru, akhirnya berani dan bisa memasang kompor gas mereka. Dan ada juga beberapa teman yang katanya setelah menonton video ini jadi berhasil untuk memperbaiki kompor mereka yang rusak sobat. Oke, nah untuk menindaklanjuti itu semua, saya akan berikan sesuatu yang lebih penting juga bagi kalian yang sudah berani dan bisa untuk memperbaiki kompor gas kalian, yaitu hal-hal apa saja yang harus kalian perhatikan pada saat kalian mau mengganti spare part kompor gas kalian dan hendak membelinya. Nah, hal ini saya anggap penting agar kalian yang hendak memperbaiki dan mengganti spare part kompor gas kalian tidak kecewa dengan hasil belanjaan spare part kalian. Nah, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan pada saat kita mau ganti spare part atau membeli spare part kompor gas akan saya bahas sesaat lagi. Perfect. Oke, hal pertama yang harus kita perhatikan pada saat kita mau membeli atau mengganti spare part kompor gas adalah kalian harus mengetahui nama spare part tersebut. Om, apakah penting untuk mengetahui nama spare part tersebut? Ya pentinglah, karena kalaupun kalian bertanya kepada saya, kalau kalian memberikan informasi yang salah, pasti saya juga akan kesulitan untuk membantu kalian. Nah, begitu juga kalau kalian ingin membeli spare part kompor gas. Oke lah, kalau kalian membelinya di toko fisik yang ada di tempat kalian dengan membawa contoh barang mungkin tidak ada masalah. Nah, tapi bagaimana jika di toko tersebut tidak ada? Tentunya kalian akan memilih untuk membeli spare part tersebut di marketplace atau di toko online. Nah, kalau kalian tidak mengetahui nama-nama spare part tersebut, ini pastinya akan membuat kesulitan. Bisa saja alat tersebut tidak akan kalian temui pada pencarian sobat. Nah, nama jenis mana yang harus kita ketahui? Nah, nama jenis barang atau spare part elektronika ini kan biasanya terbagi dua ya. Ada yang namanya berdasarkan nama teknis, ada yang berdasarkan nama keseharian yang kita sebutkan. Nah, yang harus kita ketahui ya terserah. Kalau bisa nama teknisnya akan lebih bagus juga. Nah, hanya saja memang tidak tertutup kemungkinan kalau malah yang kita cari dengan menggunakan nama teknis malah tidak ketemu. Hal ini juga pernah saya temui ya. Pada saat saya ketikkan dengan nama teknis tidak ketemu. Alhasil saya coba mencari berdasarkan nama yang kita pakai sehari-hari dan alhamdulillah ketemu sobat ya. Nah, jadi nama-nama yang harus kalian ketahui adalah nama-nama dasarnya ya, seperti yang mana itu burner, yang mana itu corong burner, kap burner, kemudian pemanti, mekanisme pemanti, tatakan, kemudian klem dan lain-lain sebagainya sobat. Oke, poin kedua yang harus kalian perhatikan pada saat kalian mau mengganti atau membeli spare part kompor gas adalah perhatikan bentuk dasarnya. Nah, ini penting juga ya. Saya ambil contoh kalau kalian mau mengganti tatakan atau dudukan kompor yang bentuknya bulat seperti ini. Nah, cari juga yang bentuknya bulat. Jangan kalian cari bentuknya yang petak seperti ini, karena biasanya pasti tidak akan sesuai. Walaupun ada beberapa kejadian atau beberapa kasus yang memang sepertinya sesuai, tapi akan lebih berisiko ya. Lebih bagus kalian sesuaikan saja. Kecuali ya kalau kalian mau melakukan modifikasi karena mungkin spare part tersebut tidak ada dijual di pasaran. Nah, kalau ini terserah. Tapi sebelumnya silahkan pikirkan dengan baik-baik. Kalau memang ada yang sesuai bentuknya, silahkan beli yang sesuai saja sobat ya. Jangan ambil resiko yang terlalu besar. Nah, sekarang akan kita bahas poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga ini masih ada hubungannya dengan poin yang kedua, yaitu detail bentuk barang. Nah, detail bentuk barang ini bisa menjebak sobat-sobat ya kalau kita tidak perhatikan secara cermat. Saya ambil contoh di video yang ini. Nah, pada video ini saya menceritakan bahwa saya harus mengganti sebuah magnet kompor gas Rinnai yang terbakar. Nah, ini adalah magnet dari kompor gas Rinnai. Nah, kalau tidak kita perhatikan akan sama bentuknya dengan magnet yang seperti ini. Nah, benar kan?
Nah, hanya saja kalau betul-betul kita cermati, ada rupanya detail yang mendasari bentuk tersebut. Dan detailnya adalah coakannya yang seperti ini. Nah, kalau kita salah beli, akan akibatnya fatal sobat. Yaitu magnet tidak akan bisa terpasang pada dudukan magnet. Nah, kalian lihat nih tayangannya ya. Nah, ini adalah magnet yang bukan bermerek dari Rinnai. Pada saat kita pasang, ternyata magnetnya lolos dan tidak bisa mengunci. Nah, beda sekali ya dengan magnet yang memang asli punya Rinnai. Begitu kita masukkan, seperti kalian lihat, dudukannya pas sekali ya. Tidak longgar dan tidak bisa maju mundur sobat. Oke. Nah, untuk melihat detail-detail seperti ini, kalau kalian mau beli di toko biasa, ini mudah ya, tinggal kalian perhatikan benar-benar. Tapi yang jadi masalah kalau pada saat kalian harus membeli di toko online. Sesuaikan benar. Bila perlu, gambar yang ada di HP kalian, kalian zoom dan kalian sesuaikan. Karena ada beberapa hal yang kadang mungkin menjebak ya. Jadi perhatikan betul lekuk-lekuknya, bagaimana panjangnya, kemudian celah-celahnya. Kalau kalian tidak yakin, silahkan cari di toko online yang lain. Perhatikan juga nama dan keterangan yang ada di deskripsi barang tersebut. Nah, hal ini penting, jangan langsung menentukan pilihan kalian. Nah, sekarang kita masuk ke poin keempat. Dan poin keempatnya yang harus kalian perhatikan adalah harga versus kualitas. Nah, spare part mana yang mau kalian beli? Apakah spare part yang variasi, yang KW, atau yang original? Nah, di sini saya tidak bisa memaksakan kalian untuk membeli spare part yang original ya. Sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian dan dompet kalian. Oh ya, sekarang kita bahas yuk, apa sih yang mendasari perbedaan antara spare part yang original dan spare part yang bukan original. Nah, untuk spare part yang original biasanya yang mendasari adalah spare part tersebut umumnya punya ukuran yang presisi. Jadi begitu kita tempatkan akan langsung plus, langsung plug gitu sobat ya. Dan yang kemudian, yang kedua yang menjadi pembeda adalah dari segi kualitas ya. Kalau yang spare part original tentunya pihak pabrikan tidak mau mengambil risiko dengan memberikan barang yang bukan terbuat dari bahan baku yang bagus. Pastinya bahan bakunya lebih bagus. Saya langsung ambilkan contoh ini ya. Nah, ini saya alami langsung di beberapa tahun yang lalu pada saat saya belum aktif di YouTube ya. Saat itu saya membeli sebuah tatakan untuk kompor gas hock ya. Nah, ini adalah tatakan atau dudukan tersebut ya. Pada saat waktu itu ya, di toko ini belum ada tersedia spare part yang original. Jadi saya cari-cari yang sesuai dan saya temukan yang seperti ini. Nah, ini bukan produk KW ya, ini hanya produk variasi dan dia sendiri tidak punya merek. Hanya saja harganya memang murah. Kalau untuk yang original harganya kadang memang tidak masuk akal. Ini harganya bisa jadi 2 kali lipat dari harga yang variasi. Kalau yang variasi ini yang sudah rusak ini harganya kalau sekarang tidak salah itu sekitar 20-an ribu. Nah, tapi untuk yang original ini harganya bisa 100 kali lipat lebih. Ya, ini hampir 50-an ribu. Hanya saja kalau kita bandingkan dan kalau kalian lihat, terlihat kan? Nah, kualitasnya ini tidak perlu diragukan lagi karena memang besinya ini jauh lebih tebal sobat dibanding yang ini. Lihat ini ukuran besi tatakannya ya, jauh lebih tebal, bahkan lebih dari ukuran 2 kali lipatnya yang ini ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian belakang, nah ini tentu saja membedakannya jauh lebih jelas ya. Kalau ini terbuat dari plat yang dicetak, sementara ini adalah seperti besi babet yang dicor. Tapi saya tidak tahu bahan pastinya ini bahan apa. Tapi yang jelas kalau dari sekilas memang wajar harganya ini jauh lebih mahal ya. Nah, begitu juga untuk cup burner. Kalau kalian perhatikan cup burner ya, ini memang jauh lebih berkualitas ya. Dan ini adalah cup burner yang asli. Dan tentu saja sangat presisi juga dengan cup burner yang memang masih bawaannya. Tapi ini cup burnernya sudah rusak dan sudah tipis sobat. Ini adalah cup burner yang asli. Dan cup burner yang asli memang kualitasnya lebih banyak kandungan kuningannya sobat. Oke, nah kembali lagi mana yang kalian akan pilih, sesuaikan dengan kebutuhan dan dompet kalian. Kalau saya sendiri berhubung yang mau saya ganti adalah spare part untuk kompor gas yang ada di warung, saya tentunya akan memilih yang original. Karena kalau kompor gas di warung itu kerjanya kan lebih ekstra. Loh, apakah produk KW atau variasi kualitasnya jauh di bawah produk original?
Ya belum tentu juga sih sobat. Hanya saja saya tidak mau mengambil risiko. Kalau produk KW atau produk variasi kan kita belum tahu ketahanannya dan juga belum tahu bahan pembuatnya. Nah, akan lebih berisiko sebenarnya. Tapi kalau kalian mau coba ya silakan, saya tidak bisa memaksa di sini. Karena saya juga banyak menggunakan beberapa produk yang variasi, tapi bukan yang KW ya sobat ya. Oke. Nah, poin kelima atau poin terakhir yang harus kalian perhatikan pada saat mau mengganti atau membeli spare part kompor gas adalah lihat testimoni atau ulasan dari para pembeli. Nah, untuk di toko fisik atau toko yang bukan online mungkin hal ini akan sulit kita dapatkan ya. Kecuali kalau kita beruntung bertemu dengan orang yang pernah belanja spare part sebelumnya ya. Nah, tapi kalau di online hal ini adalah sesuatu yang sangat mudah kita temukan. Silahkan kalian telusuri saja. Begitu menemukan barang yang sesuai, sebelum memilih untuk membeli, lihat di bagian testimoni. Bagaimana ulasan orang yang pernah membelinya? Apakah banyak di antara ulasan tersebut yang menyatakan barang itu bagus? Hal ini perlu kalian perhatikan. Atau jangan-jangan banyak di antara yang membeli yang merasa kecewa dan mengatakan bahwa barang ini tidak sesuai, barang ini bukan untuk merek ini, dan barang ini seharusnya untuk merek ini. Nah, hal ini patut menjadi pertimbangan ya, agar kalian tidak kecewa pada saat membeli barang tersebut. Begitu barang tersebut sampai di rumah dan begitu pada saat kalian pasang tidak cocok, tentunya ini akan membuat kalian menghabiskan waktu dan uang kalian sobat. Oke, jadi selalu perhatikan kolom testimoni para pembeli sebelumnya sobat. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan juga bagi saya ya. Nah, hal-hal yang saya sebutkan tadi beberapa memang sudah pernah saya alami sobat. Oke, jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam. Oke, sekarang saya mau pasang spare part yang baru saya beli ini ya. Oh ya, di video selanjutnya saya akan bahas apa saja sih ciri-ciri cup burner ini rusak dan wajib diganti. Silakan tunggu dan simak terus ya.